Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, semoga adik-adik semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, dua pertemuan yang sudah kita lalui bersama, yang mana kali ini kita masih membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini kita akan mengetahui bahwa siapakah perumus dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini kita akan tahu. Tentunya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sidang BPUPKI, yang mana sidang tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali sidang resmi, yang mana pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang dasar negara yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan pembahasan yang kedua yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Saya harap adik-adik semua masih mengingat mata pelajaran yang sudah kita lewati bersama. Dan kali ini kita akan mengetahui siapakah perumus dari dasar negara kita. Oke, mungkin ada yang tahu adik-adik di rumah. Ya, siapa? Ya benar. Jadi yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua Supomo, dan yang ketiga siapa? Insinyur Soekarno. Baik, semuanya pintar ya. Nah, adik-adik semua, dimana secara lisan pada saat sidang pertama dibuka, nah kemudian Pak Rajiman memberikan kesempatan kepada Pak Muhammad Yamin untuk menyampaikan rumusannya, dan Pak Muhammad Yamin menyampaikan secara lisan, yaitu pertama mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, itu yang disampaikan secara lisan. Adapun yang disampaikan secara tertulis, ya, secara tertulis, ya. Jadi tadi secara lisan itu berbeda dengan yang disampaikan Muhammad Yamin secara tertulis yang akan diberikan kepada ketua sidang nantinya. Nah, yang pertama di situ yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kebangsaan persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yamin itu disampaikan pada tanggal 29 Mei. Hingga keesokan harinya setelah sidang dibuka, kembali Supomo menyampaikan usulannya kepada peserta sidang, yang mana usulan dari Bapak Supomo berbeda dengan Bapak Muhammad Yamin. Nah, apa yang disampaikan Pak Supomo yaitu pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Nah, inilah
2 perumus dasar negara, dan yang terakhir tanggal 1 Juni 1945 yaitu disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, juga berbeda dengan usulan yang disampaikan 2 orang sebelumnya. Yang pertama, usulan dari Bapak Soekarno yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perekemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah tadi usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 perumus dasar negara, yang mana nantinya kembali akan dikembangkan lagi sehingga nantinya terbentuk yang namanya Panitia 9 ya. Jadi nanti kita akan juga bahas Panitia 9 ini membahas apa saja ya, tentunya tentang perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Makanya nanti disinilah terbentuk lagi panitia kecil yang dinamakan Panitia 9 ya. Saya kira kepada adik-adik semua tetap fokus dan mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Selanjutnya itu mengenai Panitia 9 ya. Panitia 9. Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini pada sidang BPUPKI pertama dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, di situ Piagam Jakarta, mungkin ada yang bertanya-tanya, nah apa sih itu Piagam Jakarta? Apakah dilaksanakan di Jakarta atau bagaimana ya, nantinya kita akan tahu ya apa yang dimaksud dengan Piagam Jakarta ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya tadi kita sempat mendengar apa yang dimaksud dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini adalah panitia yang mana membahas lebih dalam lagi mengenai dasar negara ya. Artinya dikerucutkan, lebih merinci ya adik-adik. Nah, di mana Panitia 9 ini diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno, kemudian wakil ketuanya Muhammad Hatta, kemudian anggotanya Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan AA Maramis. Nah, itulah 9 orang yang akan merumuskan dasar negara, dalam hal ini Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta sendiri ini yang sering Anda bacakan setiap hari Senin ya adik-adik. Mungkin pada saat upacara bendera atau upacara yang setiap hari Senin kita lakukan. Nah, adik-adik biasa membacakan ini. Nah, mungkin ada yang tahu ya. Ada. Ya benar ya. Jadi yang dimaksud Piagam Jakarta di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dulunya dinamakan Mukadimah. Ada 3 penyebutan, ada Mukadimah, ada yang Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta, sedangkan Sukiman Wirjo Sanjoyo menyebutnya sebagai Gentleman Agreement ya. Oke. Nah, di mana dasar negara nanti ini terdapat di dalam Piagam Jakarta ya. Jadi nanti kita lebih pahamnya lagi. Nah, untuk itu kepada adik-adik saya harap PowerPoint yang ditampilkan tadi Bapak harap dicatat, dan nantinya akan ada tugas yang kalian kerjakan setelah pembahasan materi kali ini. Oke, sekian pembahasan untuk hari ini. Jadi nanti tugas akan menyusul.
pada adik-adik semua. Semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap mendengarkan instruksi dari pemerintah, dan jadilah anak yang pintar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.